Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Berjumpa lagi dengan saya, tentunya di Antoli Watani Channel. Baik sahabat tani, kali ini saya tidak ke kebun, saya berada di rumah. Nah, kondisi rumah saya teman-teman masih di kampung ya, tapi ini rumahku, istanaku ya. Oh ya, kali ini saya akan eh, seperti janji saya kemarin, saya akan melakukan pembuatan POC. Tapi saya akan mengaktifkan untuk Oke teman-teman, untuk pembuatan POC-nya awalnya kita aktifkan dulu untuk E4-nya. Ini posisinya masih dorman atau masih tertidur ya teman-teman. Jadi ini bagusnya diaktifin dulu. Untuk pengaktifannya saya menggunakan gula pasir ya teman-teman. Tapi ini gula pasirnya sudah saya larutin ya teman-teman nih. Ini gula pasir setengah kilo. Udah saya larutin tadi biar cepet videonya. Lalu E4 dan air beras ya. Ini air cucian beras istri saya tadi pagi. Jadi saya menggunakan bahan-bahan yang mudah yang ada di rumah aja ya teman-teman. Ini sangat penting ya teman-teman di E4 ini, karena dalam pembuatan POC ini nanti kan akan kita tambahin bahan-bahan organik ya, terus menerus gitu. Nanti dijelasin di saat pembuatan teman-temannya. Nah, buat teman-teman di sini saya bukan menggurui, tapi hanya berbagi apa yang saya pakai ya teman-teman. Karena di dunia pertanian tidak ada yang pintar ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya tidak menggurui siapapun, ini hanya berbagi apa yang saya pakai. Jadi buat teman-teman kalau mau memakainya itu menjadi amal buat saya, kalaupun tidak mau memakainya ya itu cukup untuk saya sendiri saja ya teman-teman. Oke, ini berhubung di rumah jadi susah saya membuat videonya. Kalau di kebun saya biasanya menggunakan penjepit ya, dari bambu. HP-nya saya taruh kan begitu. Maklum ya teman-teman, saya nggak punya tripod itu yang untuk merekam. Oke, ini untuk ini apa namanya air gulanya sudah saya masukkan dulu ya teman-teman. Ini air saya kasih gula air secukupnya. Untuk gulanya setengah kilo. Untuk gulanya teman-teman yang ada aja ya teman, bisa pakai gula pasir, molase ataupun gula merah. Ini saya tadi menggunakan gula pasir, jadi senemunya saja ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada yang menggunakan belum diaktifkan, terus pertanyaannya itu bagus apa enggak, tergantung teman-teman ya. Kalau saya aktifkan dulu karena posisinya ini dorman, jadi saya tidak bisa bilang itu bagus atau enggak. Bisa aja itu lebih bagus, cuman menurut saya ini harus diaktifkan dulu. Ini kan posisinya tidur, setengah pingsan. Nanti kalau misalnya kita nggak aktifkan dulu, di dalam pupuk kandang itu kan nanti kita akan menggunakan pupuk kandang, banyak bakteri-bakteri jahatnya ya, musuhnya bakteri ini. Nanti dia setengah pingsan suruh bertempur, nanti malah mati ya teman-teman gitu. Tapi ya nggak apa-apa, misalnya teman-teman ada yang menggunakan tanpa diaktifkan, saya tidak bisa bilang itu jelek atau nggak jelek, karena saya juga nggak tahu yang sebenarnya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masukkan dulu untuk air berasnya. Saya menggunakan gayung. Ini nanti kita bikin penuh ya teman-teman. Kenapa pengaktifannya ini saya bikin video, karena ini yang paling penting teman-teman ya. Karena ini bahan utama yang untuk mengurai. Untuk E4-nya gunakan aja 1 liter ya teman-teman. Nah, kita masukkan E4-nya, nanti kita tambahin air beras itu sampai penuh.
Langsung masukkan saja. Teman-teman bisa menggunakan M4, M21 atau BK ya. Seadanya yang di sana teman-teman ya. Yang penting dekomposer. Kita tambahin sampai penuh. Nanti langsung ditutup teman-teman ya. Ini biarkan 1 kali 24 jam atau 2 hari 1 malam baru bisa digunakan ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses ke kebun pembuatannya. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di kebun. Kita akan melakukan pembuatan. Nah, ini untuk POC saya. Nih, saya akan menambahkan saja teman-teman ya. Ini sebagai contoh ya. Kalau buat teman-teman bisa membuatnya 1 drum ya. Nanti akan saya sebutkan untuk ukuran 1 drum ya teman-teman. Nah, ini masih tetap terus berbuih ya teman-teman. Nah, ini sebagai ini ya teman-teman. Ini sebagai bank pupuk kita ya. Jadi buat teman-teman bisa menambahkan apapun di sini seperti buah, sisa-sisa tanaman, tapi ya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Ini sudah saya tambahkan terong, timun, dan untuk mengocor cabai kemarin di masa pembuahan saya tambahkan pepaya ya. Pepaya matang ya. Ya pokoknya senemunya aja teman-teman ya. Nggak harus. Jadi ini untuk bank pupuk kita tambahkan buah bisa segala macam itu. Nah, nanti kita lihat prosesnya teman-teman ya. Nanti sambil saya jelaskan. Untuk bahan POC-nya ini sudah ada semua, saya jelasin satu-satu. Ini dekomposer ya teman-teman yang kemarin kita buat ya. Ini udah 2 hari 1 malam saya fermentasi. Selanjutnya yang kedua power soil. Nanti takarannya akan saya sebutkan ya. Ini untuk 1 drum ya teman-teman. Ini untuk ukuran nanti 1 drum yang saya sebutkan ya. Ini saya hanya mengasih contoh karena ini punya saya masih ada. Jadi akan saya tunjukkan saja bahan-bahannya dan takarannya. Ini saya hanya menambahin ya teman-teman karena punya saya masih penuh. Terus yang ketiga kapur dolomit ya. Oh ya, langsung saya sebutin saja takarannya. Untuk dekomposer ini kita gunakan setengah. Ini setengah teman-teman ya. Kita masukkan setengah untuk 1 drum untuk 200 liter air, ini setengah. Nah, sisa setengahnya nanti bisa kita perbanyak lagi dengan menambah gula dan air beras ya untuk bikin depannya lagi ya. Yang kedua power soilnya saya menggunakan setengah kilo ya teman-teman. Untuk 1 drum ini, yang saya sebutkan untuk ukuran 1 drum ya teman-teman. Terus yang ketiga kapur dolomit ya teman-teman. Kapur dolomit ini gunakan saja setengah karung yang harga 25.000 teman-teman ya. Gunakan saja setengah karung. Selanjutnya ini kohe ayam. Ini kohe ayam. Kohe ayam gunakan 1 karung teman-teman. Kohe ayamnya 1 karung. Dan yang terakhir NPK. Ini saya menggunakan Ponska. Gunakan 5 kilo teman-teman ya. Ini kan saya hanya menyontohkan jadi tidak full 5 kilo. Ini hanya menyontohkan. Selanjutnya tahap pembuatannya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pertama kita masukkan dulu kohe ayam ya teman-teman. Ini anggap 1 karung. Kohe ayam kita masukkan ke dalam drum. Lalu kita beri air setengah ya teman-teman. Beri air setengah. Selanjutnya kapur. Kapur kurang lebih 25 kilo kita masukkan. Kita aduk. Selanjutnya kita masukkan dekomposer ya teman-teman. IM4 yang sudah diaktifkan. Kita masukkan setengah jerigen ini, yang setengahnya nanti untuk kita nambahin untuk membuat di pembuatan depan. Cukup ya teman-teman, setengah saja.
Untuk selanjutnya kita larutkan power soil teman-teman ya, untuk dicampurkan ke larutan kohe dan kapur tadi teman-teman ya. Jadi untuk asam humatnya jangan berpatokan ke power soil teman-teman ya, bisa menggunakan apapun, yang penting asam humat yang ada di tempat teman-teman ya, jangan terpaku sama merek. Kebetulan di sini ada power soil dan ini harganya lebih murah dari yang lain. Untuk harga di sini 75.000 ini untuk power soilnya, kita gunakan setengah. Semoga jelas ya teman-teman, karena ini kan saya tidak menyontohkan ukuran aslinya, karena ini hanya menambah. Nah, kita beri setengah kilo aja teman-teman ya. Kita aduk hingga larut. Ini kalau tidak diaduk secara merata menggumpal teman-teman ya. Sebetulnya awalnya saya tidak menambahkan NPK, tapi setelah akhir-akhir ini saya tambahkan dan hasilnya ternyata lebih luar biasa teman-teman ya. Untuk NPK-nya saya menggunakan Posca, buat teman-teman bisa menggunakan yang lain. Jangan berpatokan, yang penting NPK ya teman-teman. Setelah saya tambahkan NPK itu 5 kilo 1 drum, saya kocorkan, hasilnya luar biasa teman-teman. Kenapa saya menggunakan POC ini untuk tanaman dan saya beri seperti asam humat, dekomposer dan lain-lain, karena ini selain untuk menyuburkan, untuk membenahi tanah teman-teman ya. Kalau kita hanya memberikan NPK ke tanah, itu hanya berfungsi untuk tanaman. NPK itu 100% hanya untuk tanaman ya teman-teman, tidak bisa untuk memperbaiki tanah. Yang ada malah tanah kita jika terlalu banyak akan tambah rusak. Tapi kita memberikan seperti asam humat yang kita buat seperti udah menjadi POC ini, selain menyuburkan tanaman, dia juga memperbaiki tanah kita dan mengurangi penggunaan NPK. Nah, setelah larut kita campurkan ya teman-teman. Nanti terakhir kita larutkan NPK-nya teman-teman ya. Dan nanti akan saya jelasin lagi untuk kalau sudah jadi apa saja yang saya tambahkan ya teman-teman. Nah, ini NPK-nya kita aduk. Lalu kita masukkan, untuk NPK-nya 5 kilo ya teman-teman ya, diingat ya. Nah, ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini yang ngambang ini karena kita baru memberi apa namanya, kohe ayam ya teman-teman, pupuk kandang. Sebenarnya tadi tidak ada, dia kalau metode POC seperti ini hancur, benar-benar hancur ya teman-teman. Tidak ada yang mengambang gini. Ini kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari, baru kita gunakan. Untuk dosis kocor 1 ember ini, nih 1 ember kita masukkan ke ember yang ini saya mau ngocor cabai teman-teman ya. Kita tambahkan air 200 liter dan kita tambah NPK 2 kilo. Nah, setelah ini jadi teman-teman ya, setelah 10 hari teman-teman bisa menambahkan buah-buahan sisa, tapi jangan sampai terlalu banyak teman-teman ya, nanti terlalu banyak ampasnya. Buah-buahan yang kira-kira bisa hancur teman-teman ya, atau sisa-sisa panenan seperti timun bisa, tapi kita cacah dulu, jangan terlalu banyak teman-teman ya. Cukup 1 ember ini kira-kira dia hancur. Nah, setelah itu hancur, besok bisa ditambahkan lagi dengan misal terong, pepaya, dan terus kita tambahkan air.
Di sini kan sudah ada E4-nya untuk mengurainya teman-teman ya, nanti hancur. Nah, jadi begitu, bisa kita tambahkan terus-menerus dan cairannya bisa kita ambil untuk ngocor teman-teman ya gitu. Kita anggap ini adalah bank pupuk kita gitu. Itu yang saya praktekkan ya teman-teman. Dan untuk hasilnya ya teman-teman lihat sendiri ya, kayak ini kemarin kan ini lahan sudah 2 tahun tidak saya bongkar. Ini kemarin pakcoy yang saya video di awal, ini langsung saya tanamin lagi teman-teman ya. Ini langsung saya tanamin lagi. Nanti akan saya kocor dengan POC. Dan ini juga lahan langsung tidak saya kerjain, langsung saya tanamin ya. Ini saya baru kocor POC 1 kali, sudah terlihat subur ya teman-teman. Mungkin cukup segitu saja ya teman-teman. Semoga paham dengan video saya ini. Saya bukan maksud menggurui, ini hanya berbagi apa yang saya gunakan di lahan saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.